Walam takul lahu fi'atun yansurunnahu min dunillahi wa ma kana muntasira. Tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolong. Kalau sudah di akhirat nggak ada yang nolong. Mumpung matanya masih melek, pernah ninggalin sholat, qodho. Nggak usah pakai nanya dalil. Daripada kalian nanti di akhirat, siapa Tuhan kamu? Bukan kamu jawabannya Allahu Rabbi. Kalau kamu sholat itu terjawab dengan sendirinya, ya kan? Nah, jadi tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolong selain Allah, dan dia pun tidak akan bisa membela dirinya. Di akhirat tuh dikumpulin, mata, mulut semua ditutup. Yang berbicara apa? Ya amalan kalian. Jam 14.30 follower saya lagi nonton, dengerin edukasi bermanfaat. Ada itu catatannya nanti, gitu ya. Hunalikal walayatu lillahil haq huwa khairun thawaban wa khairun 'uqba. Di sana pertolongan itu hanya milik Allah yang Maha benar. Dia Allah adalah pemberi pahala terbaik dan pemberi kesudahan terbaik. Hari ini hari Jumat, selalu ngikut kajian-kajian baik offline ataupun online. Selalu tidak mau meninggalkan hal-hal yang positif, pengennya terus saja lakuin yang positif. Itu udah hidayah tuh Kak. Cepetan ambil. Mau nunggu kapan? Mau nunggu dibawa ke ICU? Mau dibawa ke ICU? Udah gak bisa napas kalau udah dibawa ke ICU. Oke? Lihat tuh, kalau udah imannya udah mulai turun, datang ke ICU. Lihat tuh di ICU, udah gak bisa napas. Jangankan pengen menghirup parfum yang begitu harum, makan aja udah mual. Nah, wadrib lahum mathalal hayatid dunya. Nah ini tuh cuma perumpamaan aja nih ya. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai faqtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadir. Allah tuh maha luas Kak, maha luas. Mau minta apa tuh ke Allah? Allah maha segala-galanya. Buatkanlah untuk mereka umat manusia perumpamaan kehidupan dunia ini, yaitu ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, itu menyuburkan tumbuhan-tumbuhan di bumi. Bayangkan kalau kalian suruh nyiramin tanaman seluruh dunia. Kalau kalian berpikir, manusia kan makhluk yang paling berakal, yang paling sempurna yang Allah ciptakan dibandingkan hewan dan tumbuhan. Bayangin itu tanda-tanda kebesaran Allah. Sampai bisa Allah menurunkan hujan untuk kesuburan tanaman. Tanaman subur bisa kita petik, buahannya bisa kita ambil, itu ya. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering kerontang yang diterbangkan oleh angin. Allah maha kuasa atas segala sesuatunya. Kalau Allah pengen ambil, ya Kak, tanaman udah gak subur lagi, ya Allah akan ambil. Diujilah sama Allah. Al-malu, nah ini yang sering saya omongin nih, ya. Al-malu wal banuna, harta yang kamu punya, kasur mewah, televisi besar, handphonenya, apa yang paling mahal? Ya itulah pokoknya. Terus baju yang paling mahal, kendaraan paling mahal. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta, anak-anak, suami, mertua cuma perhiasan dunia. Di dunia yang menurut kalian lama, cuma sebentaran. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Kalau pengen punya harta yang bagus, deketin Allah. Di sisi Allah, deketin Allah. Kalau pengen punya harta yang banyak, pengen menjadi orang yang sangat diagungkan di dunia, sholatnya jangan telat. Di dunia, Al-Qur'annya jangan dibiarin berdebu. Di dunia, walaupun cuma gaji 500.000, ada sedekahnya. Tuh, ya.
Nah, terima kasih kembali Kak, sama-sama. Jadi harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amalan kebaikan yang abadi, pahalanya adalah lebih baik balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Harus punya harapan. Hidup tuh jangan gak punya harapan. Harus punya harapan. Harapan saya masuk surga. Harapan saya ketemu sama para al-anbiya. Harapan saya dekat sama para malaikat. Harapan saya kuburan saya raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga. Harapan saya ketika saya dicabut nyawanya sama Allah itu gak ngerasa sakit. Yang nyabut nyawanya itu mukanya bukan yang serem, yang mukanya cakep. Nah, itu nanti kalau yang meninggoinya dalam keadaan senyum-senyum dan indah, itu udah dicabut nyawanya tuh sama malaikatnya yang indah, makanya dia senyum. Coba kalau yang nah, udah itu udah kelihatan itu. Malaikatnya udah jelek banget itu di situ. Nah, ya. Wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Ingat ya, pada hari kiamat pada hari kiamat nanti, gunung-gunung itu akan Allah hancurkan. Bayangin gunung banyak ya. Seluruh dunia Allah akan hancurkan gunung, bukan cuma di Indonesia. Kalau hari kiamat akan tiba, illa liyaumil jum'ah, tidak akan pernah terjadi kecuali hari Jumat. Makanya hari Jumat baca Al-Kahfi diingetin tentang kematian. Gunung-gunung seluruh dunia akan Allah hancurkan. Kalau ngakak berarti kata lucu. Emang ada orang meninggoy ngakak? Dan engkau akan melihat bumi itu rata. Bumi rata. Gunung akan Allah hancurkan seluruh dunia. Nanti kalian akan dikumpulkan seluruh manusia, mau dari Libanon, mau dari negeri jiran, mau dari Malaysia, Singapura, Indonesia, akan Allah kumpulkan dan tidak akan meninggalkan seorang pun dari mereka. Wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Mereka akan dibawa baris nih, dibarisin kalian, akan dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbaris. Dan Allah berfirman, sungguh kamu telah datang kepada kami, kata Allah, sebagaimana kami menciptakan kamu pada awal pertama kali kamu diciptakan keluar dari rahim ibumu, tanpa sehelai baju, tanpa sehelai pakaian apapun, alas kaki pun tidak ada. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagimu waktu terbangkit. Ini orang-orang yang kafir bertanya, emang akan dibangkitkan kita? Kalau dia nggak percaya, nih baca surat Al-Kahfi. Gunung meletus semuanya, bumi rata, kalian dibangkitkan tanpa sehelai apapun, dibarisin berjejer, akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wudi'al kitabu, na'udzubillah ini, fataral mujrimina munfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatani ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran wa la yazlimu rabbuka ahada. Na'udzubillah. Diletakkannya kepada kalian yang tadi berjejer baris kitab atau catatan amalan pada setiap orang. Lalu engkau akan melihat orang-orang yang pernah berbuat dosa pada waktu di dunia dan merasa ketakutan terhadap apa yang sudah dituliskan. Gak ada sedikit pun yang akan Allah kasih semua gambaran yang pernah kamu lakukan sepanjang kamu hidup di dalamnya, lalu berkata, betapa celakanya aku. Kitab apa ini? Kitab apa ini? Tidak meninggalkan yang kecil dan yang besar.
kecuali mencatatnya. Mereka akan mendapatkan semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Tuhanmu tidak menzolimi seorang pun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwum bi'sa lizzalimina badala. Ingat ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sujud. Untuk apa? Menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma iblis yang gak pernah mau menyembah Allah. Lalu manusia yang gak sholat dikatakan apa? Yang disuruh sholat gak mau apa? Malaikat aja mau sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita gak mau sholat. Na'udzubillah ya Allah. Semua sujud, ya kan? Tetapi iblis enggan, karena dia termasuk golongan jin. Iblis termasuk golongan jin. Iblis, orang yang gak sholat berarti apa namanya? Iblis golongan jin. Kalian yang gak sholat termasuk golongan apa? Kemudian dia mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai penolong selain aku? Padahal mereka adalah musuhmu. Orang-orang yang gak sholat itu musuhmu. Dia Allah, iblis itu seburuk-buruknya pengganti bagi orang-orang yang zalim. Kalau kalian beruntung, ini ayat terakhir yang akan saya sampaikan. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidal mudillina aduda. Aku tidak akan menghadirkan mereka, iblis sama cucu-cucunya sampai ke dasar-dasarnya. Yang gak mau sholat kan dikatakan iblis. Lalu yang gak sholat nih siapa? Oke, sampai ke dasar-dasarnya orang-orang yang gak sholat tidak akan pernah menyaksikan penciptaan langit dan bumi. Tidak pula penciptaan diri mereka sendiri tidak akan dipertontonkan, tidak akan diperlihatkan. Aku tidak menjadikan mereka yang telah menyesatkan itu sebagai penolong. Hanya orang-orang yang beriman, yang beruntung, yang akan diperlihatkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Penciptaan langit kan sekarang kalian kepo nih. Itu langit bagaimana ya bisa sampai tinggi gitu? Ada awannya, ada bintangnya. Insya Allah. Ini bumi mana ujungnya ya? Lihat ketika kalian sholat. Iyyaka na'budu, sembah aku, kata Allah. Wa iyyaka nasta'in, maka aku akan kasih pertolonganmu. Jadi jangan pernah menduakan Allah. Ciptaan Allah itu sangat dahsyat. Ya Kak, jangan pertanyakan bagaimana saat ini itu, bagaimana ini dan itu. Lakukan aja, terus lakukan amalan kebaikan. InsyaAllah ta'ala, masyaallah ta'ala, kamu akan diperlihatkan bagaimana ketika kamu diciptakan mulai dari setetes nutfah, setetes mani, menjadi daging, segumpalan darah, dan sempurna. Dan Allah akan memperlihatkan kamu bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar. Sadaqallahul azim. Selesai ya Kak? Oke, selesai itu aja dulu. Nanti kalian boleh lanjutin. Ini di ayat 51. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi takut kan? Jadi takut kan? Tiap hari Jumat saya takut-takutin ntar. Tiap hari Jumat, insya Allah. Ya, terus akan saya ingetin. Akan saya ingetin tiap hari Jumat, insya Allah. Ya, biar ingat di kepala kalian. Nah, biar ingat di kepala kalian.
bahwa hari kiamat itu tidak akan pernah terjadi kecuali hari Jumat. Nah, kalau udah mulai takut berarti masih ada iman di dalam hatinya. Kalau udah punya iman, takut karena Allah akan melihat, gak akan melakukan perbuatan buruk, dapat pahalanya besar kan. Syukran Umi, maaf syukri. Oke, nah udah kelar lah ya. Bye, see you next. Oke, terima kasih gift-nya. Saya pengen teman-teman lupain dulu semua masalah kalian. Oke, saya pengen kalian beri emot terbaik ya kepada seluruh penonton di sini, kepada saya. Kita sedekah Jumat lewat senyuman, gitu ya. Siap ya? 1, 2, 3. Yuk kasih emotnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih teman-teman. Semoga apapun yang kalian berikan, apapun yang saya sampaikan menjadi pahala buat kalian semua, buat kita semua, menjadi pahala jariah buat kita semua, Kak. Semoga kita diperkumpulkan bersama orang-orang yang membawa kebaikan, dengan orang-orang yang membawa kesolehan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, saya sekarang, Masya Allah, ketikan kalian, niat kalian itu sudah ada catatannya, ya. Allah Maha tahu hati kalian. Oke, sehat selalu, amin, amin ya rabbal alamin.